Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Maulana dari keluarga Sanggiti Putra. Izin ujas poin 11 yang berbunyi mengenal, mengerti, dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka. Jadi anggaran dasar atau AD memiliki 12 bab, yaitu bab pertama nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab kedua asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab ketiga itu ada sifat. Bab keempat pendidikan kepramukaan. Bab kelima yaitu organisasi. Bab keenam musyawarah. Bab ketujuh atribut. Bab ke-8 hak dan kewajiban. Bab ke-9 keuangan dan kekayaan. Bab ke-10 pembubaran. Bab ke-11 anggaran rumah tangga. Dan bab ke-12 penutup. Dari anggaran rumah tangga memiliki 11 bab. Yang pertama, bab 1 nama, status, tempat, dan hari pramuka. Yang bab kedua asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab ketiga yaitu sifat. Bab keempat sistem pendidikan kepramukaan. Bab kelima organisasi. Bab keenam musyawarah, rapat kerja, rapat koordinasi, dan hal-hal yang mendesak. Bab ke-8, bab ke-7 atribut, bab ke-8 pendapatan dan kekayaan, bab ke-9 pembubaran, bab ke-10 lain-lain, dan bab ke-11 menutup. Dari bab kedua pasal 4 tugas pokok, yaitu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik. Terus ada bab 2 pasal 5 fungsi. Fungsi penyelenggaraan pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga sebagai wadah pembina serta pembangunan kaum muda dilandasi sistem Among, prinsip dasar dan metode kepramukaan. Bab keempat pasal 9 prinsip dasar kepramukaan memiliki 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya dan pribadi. Yang keempat, taat kepada tanda kehormatan pramuka. Terus yang bab keempat pasal 10 metode kepramukaan. Metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. Kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok dan berkompetisi. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam yang terbuka. Terus yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang ke-8, satuan terpisah antara putra dan putri dalam menjalankan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sistem Among dan kiasan dasar. Bab keempat pasal 11 yaitu sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan yang memiliki 3, yaitu 1. Di depan menjadi teladan, 2. Di tengah membangun kemauan, dan yang ketiga di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Terus ada diperbarui kapan saja ke ART. Berikut ini adalah beberapa perubahan AD atau ART Gerakan Pramuka. Yang 1, bab 1 pasal 2 berubah menjadi Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidik non formal sebagaimana UU RI nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum. Yang kedua, menghapus pasal 4 AD atau ART. Hasil Munas 2013, Gerakan Pramuka ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.
dan menjadi pasal 5 menjadi pasal 4 di keputusan Munas 2018. Yang ketiga, penambahan pada bab keempat di pasal 7 dengan subbagian pendidikan kepramukaan yang berisi pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Pasal 7 menjadi pasal 8 di ADART hasil Munas 2018 dengan isi 10 nilai kepramukaan. Yang keempat, moto gerakan pramuka dimasukkan dalam anggaran dasar di pasal 18. Moto gerakan pramuka dalam Satyaku Dharmakan Dharmaku Kubaktikan. Yang kelima, bagian ketiga dari bab ke-6 tentang peserta didik yang sebelumnya hanya 2 pasal menjadi 3 pasal disebutkan dalam pasal 3 untuk anak-anak yang berusia 7 tahun dapat ditampung dalam kelompok persiaga. Yang keenam, ada penjabaran dalam pasal tentang kurikulum dengan pasal 19 anggaran dasar dengan uraian sebagai berikut. Kurikulum pendidikan kepramukaan terdiri atas kurikulum untuk peserta didik dan kurikulum untuk anggota dewasa. Yang pertama, kurikulum untuk peserta didik terdiri atas syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan syarat pramuka Garuda sesuai dengan jenjang pendidikan dan satuan karya. Yang kedua, kurikulum untuk anggota dewasa terdiri atas kursus, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Yang ketujuh, dalam pasal terkait satuan pendidikan hanya disebutkan satuan pendidikan kepramukaan terdiri dari 1. Gugus depan, dan B. Yang kedua, pusat pendidikan dan pelatihan. Tidak ada satuan karya pramuka seperti disebutkan dalam hasil Munas 2013. Yang kedelapan, perubahan istilah gugus depan menjadi gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi yang dikoordinasikan oleh kuartir ranting dan kuartir cabang. Yang ke-9, pasal tentang satuan karya pramuka disempurnakan dengan 5 syarat perincian. Sebelum dalam AD atau ART Munas 2013 hanya ada 2 ayat. Yang ke-10, terdapat satu hal yang baru dalam ADART hasil Munas 18 terkait dengan keberadaan Dewan Penasihat. Dalam pasal 37 ART hasil Munas 2018 disebutkan bahwa majelis pembimbing dapat membentuk Dewan Penasihat. Hal ini dijelaskan pada pasal 54. Yang ke-11, terdapat perubahan pula dalam judul Dasar Dharma. Jika sebelumnya pada hasil Munas 2013 hanya disebutkan Dasar Dharma, sedangkan hasil Munas 2018 menambahkan kata pramuka sehingga penyebutan adalah Dasar Dharma Pramuka. Pasal 23 ART hasil Munas 18. Itu saja yang dapat saya paparkan atas materi poin 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.